Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian gak bakalan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kemudahan, ya, diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, bahkan guru kita dipanggil oleh Allah SWT di masa pandemi ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah SWT. Semoga sisa umur yang Allah SWT berikan kepada kita bisa optimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk mempersiapkan bekal kita kelak menghadap Allah SWT. Ingat bahwa kita semuanya pada dasarnya adalah para pengembara yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung halaman asli kita. Nabi kita Adam alaihissalam, bapak kita Adam alaihissalam, pada dasarnya ya berada di kampung halaman surga. Allah turunkan ke dunia dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat asli kita adalah ya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan bekal-bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang senantiasa ingat akhirat, ingat kematian, dan bersemangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Nabi SAW pernah ditanya, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aksaruhum dzikran lil maut wa aksaruhum isti'dadan lima ba'dahu. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bersemangat mengumpulkan perbekalan untuk setelah kematian. Oleh karenanya, mari kita persiapkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang cerdas dan bersemangat berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi pahala sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Sang Maha Kuasa. Dan di antara bekal yang sangat penting adalah bekal ilmu agama. Karena suatu perjalanan tanpa ilmu agama, tanpa ilmu, maka akan menjadikan kita kebingungan, bahkan tersesat jalan. Kalau kita mau bepergian ke suatu tempat,
nggak ngerti rutenya, nggak ngerti alamatnya, apa yang terjadi? Bingung, bahkan mungkin tersesat jalan. Begitu juga perjalanan kita menuju akhirat. Jika kita tidak membekali diri kita dengan ilmu agama, maka kita akan tersesat jalan. Bisa jadi kita menginginkan rute yang mengantarkan diri ini menuju surga, tetapi kenyataannya, fakta di lapangannya, yang kita pilih adalah rute menuju neraka. Oleh karenanya, bekal yang paling penting untuk kita miliki adalah bekal ilmu. Itulah kenapa Islam sangat menekankan kepada kita untuk bersemangat ngaji ilmu agama, bahkan mewajibkan kepada individu kita masing-masing. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap kita, apapun gelar yang kita sandang, apapun titel kita, berapapun banyak harta kita, setinggi apapun jabatan kita, apapun profesi kita, kita wajib ngaji ilmu agama agar kita beribadah kepada Allah dengan benar, agar kita berakidah sesuai Al-Quran dan Sunnah, agar kita berakhlak yang mulia. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tema pada pembahasan kita kali ini insyaallah ta'ala adalah tentang mewaspadai akhlak-akhlak yang buruk. Pembahasan tentang akhlak, pembahasan yang sangat penting, karena akhlak adalah bagian inti dari agama Islam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan akhlak yang mulia termasuk amalan yang paling banyak menghantarkan manusia menuju surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika beliau ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah SAW ditanya tentang amalan apa wahai Nabi yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Kata beliau, taqwa wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia termasuk pemberat timbangan seorang hamba di akhirat. Sebagaimana dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada suatu amalan yang lebih memberatkan dalam timbangan di akhirat daripada akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia menyebabkan seorang hamba menjadi pendamping Nabi di surga. Semakin baik akhlak seorang hamba, maka dia akan semakin dekat sebagai tetangga Nabi SAW di surga kelak. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai di antara kalian, dan sesungguhnya orang yang paling dekat tempat duduknya kelak di akhirat di surga dengan saya, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, pembahasan masalah akhlak
pembahasan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ada 3 bidang ilmu agama yang harus menjadi prioritas perhatian kita. Kita kalau mau ngaji ilmu agama, mau mempelajari ilmu agama, tentu ilmu itu banyak, luas. Sebagaimana kata Salman Al-Farisi, al-ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu itu luas, sedangkan usia kita terbatas. Tidak mungkin kita mempelajari semua bidang ilmu. Maka prioritaskan, kata Salman Al-Farisi, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagimu di akhirat. Dan ilmu yang harus menjadi prioritas kita setidaknya 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Karena akidah adalah pondasi setiap amal seorang hamba dan penentu nasib seorang hamba, apakah kelak dia di surga ataukah di neraka. Yang kedua adalah fikih, agar kelak dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, wudu dengan benar, salat dengan benar, puasa dengan benar, jual beli dengan benar, nikah dengan benar. Dia ngerti mana yang halal dan mana yang haram. Dan yang ketiga adalah masalah akhlak dan tazkiyatun nufus, agar kita dalam berinteraksi dengan sesama manusia bisa berakhlak yang baik dan menghindari akhlak-akhlak yang buruk. Dan ini penting, ya, ini penting sekali, penting diperhatikan agar kita punya prioritas dalam menuntut ilmu, terutama bagi para panitia-panitia kajian. Jadikan kajian-kajian kita nggak lepas dari 3 tema ini: tauhid, fikih, dan akhlak. Nah, terkadang masalah akhlak ini yang di nomor sekian kan, padahal ini masalah yang sangat penting, ya, masalah yang sangat penting. Dan akhlak yang baik terkumpul pada 3 poin. Yang pertama, badlun nada. Yang kedua, kafful adha. Dan yang ketiga, talaqatul wajah. Yang pertama, badlun nada, artinya berbuat baik kepada orang lain, membuat orang lain tersenyum bahagia, gembira dengan membantu mereka. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, lakukanlah sesuai dengan potensi masing-masing. Ada sebagian orang dimudahkan untuk bisa membantu dengan ilmu, maka bermurah hatilah dengan memberikan ilmu. Ada sebagian orang diberi kelebihan oleh Allah dalam masalah harta, ya, maka berikan dengan harta, bantulah dengan harta. Ada sebagian orang yang mungkin punya potensinya dengan tenaga, maka jadilah relawan-relawan yang membantu manusia. Nabi SAW bersabda, la an amshiya ma'a ahin li fi hajatih khairun min an a'takifa syahran fi masjidi hadha. Aku berjalan memenuhi kebutuhan saudaraku, membantu kebutuhannya, lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Padahal Masjid Nabawi sekali sholat keutamaannya berapa? 1000 kali lipat. Ini iktikaf 1 bulan, yang tentu di dalamnya ada sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini pahala yang luar biasa. Bahagia dengan membahagiakan orang lain. Yang kedua, akhlak yang baik itu adalah kaful adha,
tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain dengan kata-kata atau perbuatan kita. Tahan lisan kita, tahan tangan kita dari menyakiti sesama. Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu, muslim yang sejati itu, tatkala orang-orang Islam lainnya, tatkala orang-orang Islam di sekitarnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Tatkala teman kita, tatkala tetangga kita, tatkala keluarga kita selamat, aman dari gangguan lisan kita dan tangan kita, maka disitulah kita menjadi muslim yang sejati. Kenapa disebut oleh Nabi dua anggota badan ini, lisan dan tangan? Karena ini yang paling banyak berbuat zalim. Yang pertama, lisan. Aksaru khotaya bani Adam fil lisan. Kata Nabi SAW, kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Suka menyakiti, omongannya nyelekit, ya, pedes. Yang kedua, tangan. Nonjok, ngambil harta orang lain, jahil. Atau sekarang dosa tangan juga yang paling banyak, bikin status-status yang menyakitkan, nyinyir, ya. Nah, sekarang setiap orang punya media sosial. Kadang bikin apa? Status di WA, di Facebook. Nah, ini menyakiti perasaan orang-orang lain, mengfitnah dan sebagainya. Ini tidak kalah dengan dosa lisan. Yang ketiga, akhlak yang baik itu adalah talaqatul wajah. Wajah yang berseri-seri. Wajah yang selalu tersenyum ketika bertemu dengan orang lain. Nabi SAW bersabda, tabassumuka li akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah bagian dari sedekah. Maka ini akhlak yang mulia yang hendaknya kita praktekkan dalam kehidupan kita, dengan keluarga, dengan sahabat, tetangga, dan lain sebagainya. Ketika bertemu, maka hendaknya bagi kita untuk murah senyum, salam, nyapa, berjabat tangan, nampakkan wajah yang ceria. Nabi SAW bersabda, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin lainnya, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya dan berjabat tangan dengannya, rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Ya, Masya Allah, ini amalan yang ringan tapi pahalanya apa? Luar biasa. Ya, Islam menganjurkan kepada kita untuk berakhlak yang mulia. Sebaliknya, Islam melarang kita, mengecam kita dari akhlak yang buruk. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'uhum ahlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan orang yang paling jauh tempatnya nanti di surga dengan saya adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Semakin buruk, semakin jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna su'al khuluq yufsidul amala kama yufsidul khallu al asla.
Hadis ini diriwayatkan At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal sebagaimana cuka merusak madu. Cuka merusak madu. Begitu juga amal-amal yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, perangai-perangai yang buruk, ini bisa merusak amal seorang hamba. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk mewaspadai dari akhlak-akhlak yang buruk, yang dilarang, dikecam, dicela oleh syariat Islam. Insyaallah ta'ala kita akan mengambil sampel beberapa akhlak yang buruk, contoh beberapa akhlak-akhlak yang buruk yang harus kita waspadai, dan setelah itu kita akan bahas tentang kiat-kiat untuk memperbaiki akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita akhlak yang mulia dan menjauhkan kita semuanya dari akhlak yang buruk. Di antara contoh akhlak yang buruk adalah kasar dan keras, al-ghilzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya engkau berlemah lembut kepada mereka, wahai Nabi. Seandainya engkau keras, kasar, maka mereka akan bubar darimu. Ya. Ayat ini anjuran bagi kita semuanya untuk berlemah lembut, dan sebaliknya mengecam dan mencela dari perbuatan keras, kasar. Kata-katanya keras, kasar. Perbuatannya juga demikian. Mukanya juga demikian, ya. Ketika bertemu dengan orang, susah sekali untuk apa? Senyum, pasang taring, mencucu terus ketemu orang, ya, bengis. Ini akhlak yang keras dan kasar seperti ini akan membuat orang bubar dari kita, karena orang itu mencintai kelembutan, ya, dan membenci kekerasan. Nabi SAW bersabda, "Maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a an syai'in illa syana." Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya, dan tidaklah dicabut kelembutan itu dari sesuatu kecuali akan merusaknya, menodainya. Ya. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khaira adkhala fihim rifq." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi keluarga, ya, di rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan di tengah-tengah mereka kelembutan. Karena keluarga itu pengen apa? Lembut. Bapaknya lembut, ya, suaminya lembut, senang. Tapi kalau keras, kasar, diktator, jangankan istri, jangankan anak, kucing yang di rumah juga kabur, nggak seneng. Ya, lebih-lebih ayyuhal ikhwah, kita yang mengemban amanat dakwah dan sunnah di pundak kita, hendaknya bagi kita memiliki akhlak yang lembut, ya, dan menghindari keras, watak yang keras, kasar, karena ini akan membubarkan manusia dari dakwah, membuat manusia lari dari dakwah. Nabi SAW pernah mengatakan, "Inna minkum munafirin." Di antara kalian ada orang yang membuat lari manusia dari dakwah. Terkadang sebagian masyarakat tidak menerima dakwah sunnah ini bukan karena mereka anti terhadap Al-Quran dan sunnah,
tetapi karena oknum-oknum yang menyampaikan dakwah sunnah ini dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras. Andaikan disampaikan kepada mereka dengan lembut, maka insya Allah ta'ala mereka akan menerimanya dengan lapang dada. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan suatu kalimat yang sangat indah, yang sangat penting untuk menjadi renungan bagi kita semuanya. Kata beliau rahimahullah, inna da'watana da'watul haq wal haqqu ala nufusi sakil fakaifa idza adhafta siqalal haqqi ma'a siqalil uslub. Sesungguhnya dakwah kita ini, dakwah sunnah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang benar karena dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas sunnah, dan dibangun di atas pemahaman salaful ummah, ya. Dan kebenaran itu berat diterima oleh manusia. Kita sampaikan dengan lemah lembut saja, belum tentu mereka menerimanya. Fa kaifa idza adhafta siqalal haqqi ma'a siqalil uslub. Lantas bagaimana jika kamu menyampaikannya dengan cara yang kasar? Kita sampaikan dengan cara yang lembut saja, belum tentu mereka nerima. Apalagi kalau menyampaikannya dengan cara yang kasar. Maka ya, hendaknya bagi kita menghindari sifat kasar, keras, terutama dalam dakwah, dalam memberi nasihat. Sebaliknya hendaknya bagi kita memiliki apa? Kelembutan. Ya, lembut. Lihat Rasulullah SAW, bagaimana beliau sangat lembut dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan masyarakat secara umum. Masih ingat bagaimana lembutnya Rasulullah SAW dengan seorang Badui yang kencing di masjid? Ada orang Arab Badui datang ke kota Madinah, ujuk-ujuk langsung apa? Kencing di pojokan Masjid Nabawi. Para sahabat udah langsung ngamuk, marah. Tapi Nabi SAW menahan mereka. Ya, biarkan sampai selesai. Biarkan dia kencing sampai selesai. Setelah selesai, baru Nabi SAW menyuruh para sahabat menyiramnya. Setelah selesai, Nabi SAW menasihati Arab Badui tersebut dengan kalimat yang lembut. Ya Abdallah, inna hadhil masajid la tasluhu illa li dzikrillah wassalah wa qiraatil Qur'an. Wahai hamba Allah, ini orang Badui kencing di masjid, tetap dipanggil apa? Wahai hamba Allah. Ini panggilan bagus nih. Nabi nggak mengatakan goblok, ya, masa masjid dikencingin, enggak. Wahai hamba Allah, sesungguhnya masjid itu tidak layak untuk dikencingi, karena ini adalah tempat untuk sholat, membaca Al-Quran, zikir. Dan lihat hasil lemah lembut Nabi SAW. Apa hasilnya? Orang Arab Badui tadi mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi aku sama Muhammad saja, yang lain gak usah kamu sayang. Ya, sayangi saya sama Muhammad saja, yang lain gak usah kamu sayang. Terus Nabi mengatakan, laqad hajjarta wasi'a, kamu telah mempersempit sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas, bukan hanya saya dan kamu aja yang dapat rahmat, semuanya butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kelembutan ya memiliki pengaruh yang sangat positif, sedangkan kekerasan ya keras ini akan membuat manusia ya susah untuk menerima kebenaran dan nasihat. Yang kedua, di antara contoh akhlak yang buruk yang harus kita waspadai adalah temperamen. Gampang marah, gak bisa nahan emosi. Dan ini sangat berbahaya. Karena orang kalau sudah marah dan tidak bisa menahan emosi, maka ujung-ujungnya adalah kerusakan. Omongannya kotor. Mungkin
nama-nama binatang akan keluar tuh. Ya, tangannya pengen jotos, melempar, ya, itu kalau udah marah. Bahkan sering terjadi perceraian itu gara-gara marah, nggak bisa menahan emosi. Bahkan sering kali terjadi pertumpahan darah, ya, karena gara-gara tidak bisa menahan emosi. Oleh karenanya Nabi SAW menasehatkan kepada kita semuanya untuk tidak gampang marah. Pernah ada seorang datang kepada Nabi meminta wasiat. Ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Kata Nabi, la tahdhab walakal jannah. Janganlah kamu mudah marah, niscaya engkau akan mendapatkan surga. Sebagian ulama ussalaf ketika mengomentari hadis ini, saya memperhatikan hadis ini dan ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi sangat benar sekali. Kenapa? Fa innal ghadaba jima'u asyarri kullihi. Karena marah itu adalah sumber segala kerusakan. Ya, omongan-omongan kotor. Ya, kemudian mukul, banting ini, banting itu, ya, kemudian juga pertumpahan darah, itu gara-gara apa? Temperamen. Oleh karenanya, orang yang kuat menurut Nabi SAW bukan orang yang kekar, bukan pendekar, bukan orang yang pekulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisa syadidu bisurah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya bukanlah orang yang kuat itu orang yang pegulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya tatkala dia marah. Ya, nah ini penting untuk kita perhatikan. Terkadang kita marah sama istri, marah sama anak. Demikian juga ibu-ibu kadang sering marah, terutama sama anak-anak, ya, ribut, tajam bandel. Ya, perhatikan hadis yang mulia ini. Ya, apalagi kalau marah sama suami. Nah, hati-hati. Banyak pertikaian-pertikaian, bahkan perceraian-perceraian terjadi karena tidak bisa menahan apa? Emosi. Ya. Yang ketiga, di antara contoh akhlak yang buruk yang harus kita waspadai adalah al-kibr, sombong. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya, ya, ada kesombongan. Mendengar hal itu, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasan wa na'luhu hasanah. Wahai Nabi, orang itu senang kalau bajunya bagus, baru, sandalnya baru. Artinya dia menyangka orang pakai baju baru atau sandal baru itu berarti apa? Sombong. Maka Nabi SAW meluruskan hal ini. Inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Bukan itu kesombongan. Ya, bukan itu kesombongan. Jadi orang yang pakai mungkin punya mobil baru itu jangan langsung nuduh, ah sombong nih. Pakai HP baru, ah sombong nih. Ya, punya istri baru, ah sombong nih. Enggak. Tidak semuanya yang pakai yang baru itu berarti apa? Sombong. Ya, kadang kita salah paham. Sombong itu kata Nabi, al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu baru namanya
sombong. Pertama, menolak kebenaran. Ketika dinasihati, dibawakan ayat-ayat Al-Quran, dibawakan hadis-hadis Nabi, tapi dia menolaknya. Ini sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berbahaya. Ya, di antara yang sombong adalah iblis. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam alaihi salam, tapi dia sombong. Ini menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain, menganggap orang lain remeh. Ya. Terutama ini yang paling banyak kalau yang sesamanya. Maksudnya orang itu biasanya misalkan perempuan biasanya sombong dengan kecantikannya. Sama yang ini biasanya masalah kecantikan sombong. Orang kaya dengan orang kaya biasanya apa? Sombong. Demikian juga yang perlu kami ingatkan, terkadang ilmu juga membuat sombong. Oleh karenanya dahulu ulama mengingatkan kepada kita, innalil ilmi tughyanan katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu bisa membuat sombong sebagaimana harta membuat sombong. Maka hati-hati dari sifat kesombongan ini. Jangan merendahkan ya orang lain. Mungkin wah dia sudah lama ngaji, ada yang baru ngaji direndahkan. Jangan. Ya, kita tidak pernah tahu, bisa jadi orang ya yang baru ngaji justru lebih hebat daripada yang sudah lama ngaji. Tidak boleh bagi kita meremehkan orang lain. Ya, dulu karena tidak ada yang pantas kita sombongkan. Pernah ada seorang tentara ditegur oleh seorang ulama. Kalau nggak salah namanya Bakr bin Abdillah Al-Muzani. Karena dia berjalan petentang-petenteng. Maka ditegur oleh seorang ulama, Bakr bin Abdillah Al-Muzani. Ma hadhil misyah allati yubghidu hawa. Ya, kenapa kamu berjalan model seperti ini? Padahal seperti ini, model seperti ini adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah SWT. Orang tersebut menjawab, ata'rifuni? Kamu nggak kenal saya? Maksudnya, saya ini tentara, saya ini pangkatnya begini dan begini. Kamu nggak kenal saya, tak? Jawab Bakar bin Abdillah Al-Muzani, saya mengenalmu. Kamu adalah yang dilahirkan dari air mani yang hina. Kamu yang kelak kalau mati menjadi bangkai yang bau dan busuk. Kamu yang selalu membawa kantong kotoran kemana-mana. Apa kantong kotoran? Perut kita ini. Ini kantong kotoran kita. Kita selalu bawa kemana-mana. Artinya apa? Gak ada yang pantas kita sombongkan. Kita dilahirkan dari air mani yang hina. Ya. Kelak ketika kita mati menjadi bangkai yang busuk, yang bau. Dan kita selalu membawa kantong kotoran kemana-mana. Apakah orang seperti ini pantas untuk sombong di hadapan Allah SWT? Gak ada. Oleh karenanya hindari dari kesombongan. Sombong definisinya tadi dua. Menolak kebenaran, ini sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada yang memberikan nasihat kepada kita, siapapun dia, walaupun anak kecil, walaupun anak kita sendiri, walaupun murid kita, santri kita, atau yang baru ngaji, kita udah lama ngaji, jangan pernah menolak kebenaran. Ketika kita menolak kebenaran, berarti kita termasuk orang-orang yang sombong. Nabi bersabda, abghadul kalami indallah man qila lahu ittaqillah faqala alaika binafsik. Ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala ada seorang yang dinasihati, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, lalu dia mengatakan, urusi dirimu sendiri. Gak usah ngurusi saya, udah urusi dirimu sendiri, kamu aja masih banyak salahnya gitu. Karena dia berarti menolak kebenaran. Yang kedua,
Ya, sombong itu adalah tatkala merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Mungkin karena hartanya, mungkin karena ilmunya, mungkin karena pangkatnya, mungkin karena cantik atau gantengnya, dan lain sebagainya. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat tampang kita, Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat nasab kita. Yang dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan dan amal perbuatan kita. Inna Allaha la yanduru ila suwarikum wa atsamikum walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada harta-harta kalian, kepada postur tubuh kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Selanjutnya di antara akhlak buruk yang harus kita waspadai adalah as-suhriyatu bil akharin, suka mengolok-ngolok orang lain. Ya, mengolok-ngolok, mengejek orang lain. Ini termasuk akhlak yang buruk. Mungkin karena orang lain tersebut kere, ya, fakir, miskin, atau mungkin dia cacat, atau mungkin karena dia lambat pemahamannya, ya, atau jelek bajunya, penampilannya, dan lain sebagainya. Tidak boleh bagi kita untuk merendahkan dan mengolok-ngolok orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, dan surat Al-Hujurat surat yang sangat penting untuk dipelajari, karena di dalam surat Al-Hujurat terdapat kunci-kunci adab dan akhlak dalam bermasyarakat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan perhatikan, ayat apabila dimulai oleh Allah dengan wahai orang-orang yang beriman, maka ayat tersebut ayat yang penting. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, idza sami'ta Allaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Kalau kamu mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik, karena itu ayat yang penting. La yashor qaumun min qaumin, janganlah laki-laki mengolok-ngolok lelaki yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok. Wala nisaun min nisain, dan begitu juga para wanita, jangan mengolok wanita-wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna, karena bisa jadi wanita yang diolok-olok lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang mengolok-olok. Ini ya, nggak boleh. Apalagi kalau sampai keluar kata-kata hewan dan sebagainya, ya haram, nggak boleh. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian mengucapkan al-alqab, ya, gelar-gelar yang melarikan, ya, atau nama-nama hewan, haram. Ini nggak boleh, ya, tidak boleh. Kata Fudail ibnu Iyad radhiyallahu anhu, andaikan boleh menghina binatang, ya, maka saya akan menghina babi dan anjing, karena itu diharamkan oleh Allah SWT. Tetapi itu nggak boleh. Bahkan kepada menghina babi pun kita nggak boleh. Menghina anjing saja nggak boleh, apalagi menghina yang lainnya. Nabi SAW bersabda, la tasubbud dik fa innahu yuqidukum lis-shalah. Jangan kalian mencela ayam, karena dia bangunkan kalian sholat. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekhul Albani. Bayangkan, menghina, mencela binatang saja nggak boleh, apalagi kalau menghina muslim, menghina manusia. Apalagi kalau dia memiliki kehormatan seperti para ulama, seperti para umara, nggak boleh. Sekarang banyak orang mencela para ulama, ya, mencela Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Syekh bin Baz, Syekh Albani.
atau mencela para pemerintah, nggak boleh. Kita mencela orang biasa saja nggak boleh, mencela hewan saja nggak boleh, apalagi mereka-mereka yang memiliki kedudukan. Ya, lebih-lebih mencela para ulama. Sesungguhnya orang yang mencela para ulama hanya menghancurkan dan membinasakan dirinya sendiri. Ya natihal jabalil ali liyak limahu asfik ala ra'si la tusfik alal jabali. Wahai orang yang ingin menabrak gunung yang tinggi, kasihanilah kepalamu, jangan kasihan sama gunungnya. Ya, kalau ada yang pengen nabrak gunung, yang hancur apa? Kepalanya, bukan gunungnya. Taib, intinya akhlak yang buruk yang harus kita hindari adalah ya mengolok-olok, menghina, mencela orang lain. Ya, apalagi memberi gelar-gelar. Ya, sekarang banyak orang suka ngasih gelar-gelar, kadrun lah, wahabi, teroris, ya, radikal dan sebagainya. Hindari gelar-gelar yang jelek, ya, seperti itu. Taib. Di antara contoh akhlak yang buruk juga adalah ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu ya dengan apa yang dia benci. Ya, menceritakan tentang aib-aibnya, kejelekan-kejelekannya. Ini termasuk ghibah. Orangnya nggak ada tapi kita ya gunjing. Kita bahas aib-aibnya. Nah ini. Terutama media-media ya, ini masuk dalam ghibah. Infotainment, ya. Ghibahtainment. Ya. Nah, ini masuk dalam ghibah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Janganlah sebagian di antara kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah seorang di antara kalian mau, suka untuk makan daging bangkai saudaranya? Allah memperumpamakan orang yang menghibah itu seperti makan bangkai saudaranya. Ya, tentu itu menjijikkan. Seperti dulu ada ya yang makan daging, Sumanto atau siapa itu, ya, menjijikkan. Ternyata ketika orang itu menghibah, itu pada dasarnya memakan bangkai saudaranya. Karena saudaranya nggak ada, dia nggak bisa membela. Ya, nah ini masih banyak. Bahkan di antara ikhwan, akhwat yang udah ngaji, ya kebiasaan apa? Ghibah. Yang paling parah lagi, sing dihibah ustadznya malah. Nah, atau mungkin yang dihibah adalah ulama. Nah ini, hindari ghibah, karena itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Dan di antara tipu daya iblis, ayyuhal ikhwah, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, iblis membisikkan kepada sebagian kalangan untuk melakukan ghibah atas nama membela agama. Membela agama. Nah ini hati-hati. Makanya ketika seorang itu membahas misalkan tentang aib orang lain, ini harus betul-betul hati-hati. Karena kalau dia ya salah, maka dia bisa terjerumus di dalam ghibah. Walaupun yang dia bahas adalah orang-orang ahlul bid'ah misalkan. Bisa jadi dia ghibah, bisa jadi tidak, tergantung kepada niat. Kalau dia niatnya adalah membela agama, membongkar aibnya untuk sebagai nasihat bagi umat, bisa jadi menjadi nasihat. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menjelekkan pribadi orang tersebut, bisa menjadi apa? Ghibah. Dan ini adalah sesuatu yang
lembut, sesuatu yang tersembunyi. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab punya buku Al-Farqu Bainan Nasihati wat Ta'yir. Beda antara nasihat dengan mencela. Karena kadang-kadang beda-beda tipis. Ya. Nah, seringkali orang itu ghibah dengan alasan ini untuk membela agama. Ya. Nah, sehingga banyak yang membahas ya orang lain di luar dari kebutuhan. Ya, di luar dari kebutuhan. Betul, di sana ada ghibah yang diperbolehkan oleh para ulama, tetapi itu adalah pengecualian dalam konteks-konteks tertentu yang sempit. Dan di antara akhlak yang buruk yang harus kita hindari adalah an-namimah, mengadu domba. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang namimah. Namimah yaitu mengadu domba. Mengadu domba di antara manusia. Termasuk dalam hal ini yang perlu kita ingatkan adalah mengadu domba di antara para ulama, mengadu domba di antara para dai, mengadu domba di antara para ustadz. Ustadz, bagaimana pendapat antum tentang ustadz fulan? Nanti jawabannya dikirim ke ustadz fulan tadi. Ustadz, antum dikatain sama ustadz ini begini. Bagaimana komentar antum? Bagaimana tanggapan antum? Bagaimana bantahan antum? Nanti ya dibalikin lagi kepada, nah, ini mengadu domba, haram. Ya, mengadu domba haram. Dan ini sifat seperti ini ada pada sebagian ya kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengadu domba, memecah belah, menjadikan para ustadz terkadang bermusuhan antara satu dengan yang lain. Haram. Ya, ngadu domba itu haram. Ngadu ayam haram. Apalagi ngadu ustadz. Ya, ngadu hewan aja haram. Apalagi ustadznya diadu. Ya, maka jangan mengadu domba di antara para ustadz. Karena ustadz bukan domba. Ya. Menarik, pernah disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt, bahwa diceritakan bahwa antara sahabat Khalid bin Walid dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ada sesuatu. Biasalah ada perselisihan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Khalid bin Walid. Tiba-tiba ada seorang yang mencela Khalid bin Walid di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bilang Khalid bin Walid begini. Biasanya kita, kalau ada orang yang mencela musuh kita, orang yang menghina kita, wah, tambah dipanasin, tambah dikomporin. Oh iya, memang begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat bin Abi Waqqas? Ya, memang dia ada masalah dengan sahabat Khalid, tapi dia tidak terima tatkala Khalid bin Walid dicela. Mah innalladzi bainana lam yasil ila dinina. Diam kamu, jangan teruskan. Sesungguhnya perbedaan di antara kami tidak sampai menjurus kepada agama kami. Betul, ada perbedaan di antara kami, tapi bukan berarti kemudian kami menghalalkan untuk mencoreng nama baiknya. Nah, ini hati yang bersih dari murid-murid madrasah Nabi Muhammad SAW. Kalau perbedaan pasti terjadi. Kadang antara ustadz dengan ustadz, kadang-kadang ada terjadi perbedaan. Kita sama istri kadang-kadang berbeda pendapat. Orang tua dengan anak kadang beda pendapat. Kadang seorang dengan sahabatnya kadang beda pendapat. Tapi tidak semua perbedaan ya mengharuskan kita bermusuhan. Ya, tidak semua perbedaan mengharuskan kita kemudian menghujat, mencela, menghibah ya saudara kita. Dan di antara akhlak yang buruk yang harus kita waspadai adalah ya tidak selektif terhadap berita. Dengar berita, baca berita, langsung terima, langsung disebarkan, share begitu aja tanpa ya dicek terlebih dahulu,
tabayyun, tathabbut. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dianggap berdusta jika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Jadi jangan gampang-gampang mempercayai sebuah berita. Apalagi sekarang berita-berita di media sosial. Baterainya habis nih kayak. Apalagi berita-berita di media sosial. Masih mati. Jadi tidak semua yang kita baca, berita yang kita baca, tidak semua berita yang kita dengar langsung kita percaya. Karena sekarang banyak berita-berita apa? Hoax, berita-berita yang tidak benar. Wa ma afatul ahbari illa ruwatuha. Dan tidaklah cacat sebuah berita kecuali para perawinya. Sekarang banyak para perawi yang majahil, yang majhul, ya, para perawinya, penukilnya banyak yang majhul. Apa majhul itu? Nggak dikenal, ya, nggak dikenal sebagai orang-orang yang terpercaya. Maka seorang muslim harus hati-hati, seorang muslim harus selektif dalam menerima sebuah berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita kepada kalian, ceklah terlebih dahulu. Jangan langsung disebar begitu saja. Ini penting, ayo ikhwah. Salah satu kaidah penting yang harus kita miliki, terutama sekarang kita hidup di zaman media sosial, ya, digital, teknologi, banyak sekali berita-berita yang simpang siur. Dan di antara contoh akhlak yang buruk yang harus kita hindari adalah, ya, at-tajassus, suka mencari-cari aib orang lain, cari-cari, ikut kajian seorang ustadz dicari-cari, nah, salahnya di mana nih? Kalau ketemu lah langsung alhamdulillah ketemu. Nah, ini hati-hati, namanya apa? Tajassus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajassasu, jangan kalian cari-cari apa? Aib. Lebih parah lagi, sebagian orang itu kadang mencari aib saudaranya tapi lupa dengan aibnya sendiri. Betul kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yubsiru ahadukum al-qadhata fi aini ahi wa yansa al-jid'a fi ainih. Seorang di antara kalian bisa melihat, ya, kotoran di mata saudaranya, tetapi dia lupa dengan pohon yang ada di matanya sendiri. Ini sama persis seperti peribahasa Indonesia apa? Ya, semut di seberang lautan kelihatan, gitu ya. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itu adalah sebuah peribahasa yang mengisyaratkan ada sebagian orang itu sibuk ngurusi kesalahan, ketergelinciran saudaranya, tapi dia lalai, lupa akan aibnya dia sendiri. Seharusnya kita lebih sibuk untuk memperbaiki aib-aib kita sendiri. Wallahi, aib kita sendiri apa? Banyak sekali yang harus kita perbaiki. Daripada capek-capek ngurusi orang lain, coba kita urusi diri kita sendiri dulu. Masih banyak yang harus diperbaiki. Dan di antara akhlak buruk yang harus dihindari adalah suudzon, berburuk sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, yaitu prasangka-prasangka yang buruk. Ini termasuk dosa. Ketika lihat ada orang ngobrol berdua, wah, kita suudzon. Nah, ini kayaknya ghibah saya ini kayaknya. Ya,
lagi ngatain saya itu. Ketika kita mendengar seorang khotib membahas tentang, atau seorang ustadz bahas akhlak yang buruk misalkan, wah ini pembahasannya waspada akhlak yang buruk, wah ini kayaknya ustadznya nyindir saya ini kayaknya. Ya, ketika ada walimah saudaranya, tetangganya, dia nggak diundang, suudzon lagi, wah kayaknya saya sudah nggak dianggap teman sama dia. Ya, jadi kenapa kita sering suudzon kepada saudara kita? Ini yang bikin hati kita apa? Sumpek. Dikit-dikit apa? Wah ini kayaknya, ya, kayaknya nyindir saya. Dikit-dikit nyindir saya, baperan. Hendaknya bagi kita untuk mendahulukan apa? Husnudzon kepada saudara kita. Seorang ulama pernah mengatakan, Bakar Al-Muzani pernah mengatakan, iyyaka wasyai' in asabta fihi lam tu'jar wa in aqta'ta fihi tu'zar wa dzalika su'udzon. Hati-hatilah kamu dari sesuatu yang jika kamu benar, kamu nggak dapat pahala. Kalau benar saja kamu nggak dapat pahala, dan jika kamu salah, kamu malah dapat dosa. Apa itu? Suudzon. Suudzon kita itu kalau benar nggak dapat pahala. Antum kalau suudzon sama teman, sama ustadz, sama tetangga, ya, kalau benar pun nggak dapat pahala. Kalau salah malah dapat dosa. Mendingan tinggalkan suudzon. Hendaknya bagi kita untuk mendahulukan husnudzon kepada saudara kita. Pernah Yunus As-Sadafi, Yunus bin Ubaid, ditinggal mati oleh anaknya, terkena musibah. Lalu orang-orang mengatakan kepadanya, Ibnu Aun lam ya'tik, teman karibmu, teman dekatmu Ibnu Aun tidak datang kepadamu, gak takziah kepadamu. Apa jawaban dia? Innana idza wasikna bimawaddati ahadin la yadhurruna alla ya'tiyana. Sesungguhnya kita itu kalau sudah bersahabat baik, gak masalah dia gak datang. Lihat bagaimana para ulama salaf mendahulukan apa? Husnudzon. Jangan dikit-dikit karena dia gak datang, wah ini saya undang gak pernah datang, ya, nah, ini berarti sudah gak mau sahabatan dengan saya. Jangan. Berikan udzur. Mungkin dia sibuk, mungkin dia sakit, mungkin ini, mungkin itu. Berikan udzur. Seorang ulama pernah mengatakan, idza zalla ahadun min ihwanik fatlubu lahu sab'ina udra. Jika salah seorang di antara kalian, di antara sahabat kalian salah, maka berikan ya 70 alasan untuknya. Ya, kalau kalian tidak bisa melakukan hal itu, maka ketahuilah bahwa yang salah adalah diri kalian. Karena nggak bisa memberikan apa? Udzur kepada saudara kita. Tidak ada makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Ya, man talaba ahon bila aib baqiya bila ah. Kata Fudail bin Iyad, siapa yang mencari seorang teman tanpa aib, maka dia nggak akan punya teman. Nggak akan punya teman. Semua orang pasti punya salah, punya kekurangan. Nah, jadi intinya hendaknya bagi kita untuk apa? Untuk mendahulukan husnudzon kepada saudara kita. Jangan dikit-dikit apa? Baper. Dikit-dikit suudzon kepada saudara kita. Dan di antara akhlak buruk yang perlu kita hindari adalah ifsya'ul asrar, membocorkan rahasia. Rahasia itu adalah sebuah amanat yang harus kita jaga. Tidak boleh bagi kita untuk membocorkannya. Nabi SAW pernah mengatakan, ya, jika ada seorang mukmin, idza haddasa ar-rajulu ar-rajula, jika ada seorang laki-laki bercerita kepada lelaki yang lain
summal tafata, kemudian dia menoleh ke kanan dan ke kiri, fahiya amanah, maka itu adalah amanat. Paham maksudnya? Kalau ada orang ngomong berdua, empat mata, biasanya dia noleh ke kanan dan ke kiri. Maksudnya apa? Gak pingin ada orang lain yang ikut mendengarkan pembicaraan keduanya. Kalau itu sudah terjadi, berarti itu sifatnya rahasia. Gak pingin ada orang lain yang mendengarkan. Fahiya amanah, maka itu adalah amanah. Gak boleh dibocorkan. Ya, setiap orang memiliki rahasia-rahasia yang privasi, yang gak mau diketahui oleh orang lain. Maka jangan bocorkan rahasia tersebut, karena itu adalah amanat. Ya, sekarang banyak orang nggak bisa untuk megang rahasia. Ya, gampang cerita, gampang bocorin. Ini khusus antum aja nih ya, ceritain yang lain ya, nggak saya cerita. Ini khususon untuk antum nih. Nanti dia cerita sama temennya begitu juga. Ini khususon untuk antum toh, ini yang lain jangan ceritain loh ya. Ya, ini khusus karena antum dekat sama anak. Cerita demikian seterusnya sampai kemudian muter semuanya, sehingga bocor rahasia. Maka hati-hati ya dari membocorkan apa? Rahasia. Dan diantara ya akhlak buruk yang harus kita hindari juga adalah at-tahajur wat tadabur, membaikot saudara kita, nggak ngejak ngomong saudara kita, nggak nyapa dengan saudara kita, ketemu la salam wala kalam, nggak salam, nggak nyapa, ya, nah, nggak diajak ngomong, nah ini, mendiamkan saudaranya, ini nggak boleh. Nabi SAW mengatakan la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u. Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling iri hati, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling memutus. Wa kunu ibadallahi ihwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhah fauqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim untuk membaikot saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, kadang-kadang ada sebagian baikot ya tetangganya hanya gara masalah-masalah, nggak mau ngomong. Bahkan yang parahnya lagi kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Kerabat, tetangga. Nabi bersabda, man hajara akhahu sana fahiya kasafki damih. Siapa yang membaikot saudaranya selama 1 tahun, itu sama saja seperti menumpahkan darahnya. Nggak boleh. Musibah. Ada sebagian orang yang udah ngaji, bahkan menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, tetapi ya justru membaikot saudaranya. Kalau ketemu ya bermuka masam, dikasih salam nggak jawab, diajak ngomong nggak jawab, ya, maka orang-orang seperti ini berarti orang-orang yang berperangai buruk, akhlaknya buruk. Ikhwani, manhaj salaf bukan hanya dalam kata-kata, manhaj salaf bukan hanya dalam masalah akidah, manhaj salaf juga dalam masalah akhlak, karena akhlak juga bagian dari akidah. Antum lihat kitab-kitab akidah, akidah wasitiyah, Syarhus Sunnah Al-Muzani, ya, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, ya, mereka memasukkan pembahasan akhlak dalam kitab akidah. Karena akidah dan akhlak itu adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, maka termasuk kesalahan kalau seorang kemudian mengaku dirinya bermanhaj salaf dalam masalah akidah tapi tidak bermanhaj salaf dalam masalah akhlak. Ya, ini adalah kesalahan dalam mempraktekkan manhaj salaf yang perlu untuk diperbaiki. Manhaj salaf ya termasuk dalam semua hal. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman,
Masuklah kalian di dalam agama Islam ini secara apa? Keseluruhan. Jangan ya kayak makan prasmanan yang diambil yang sesuka kita aja, yang lain nggak diambil. Ya, agama ini bukan hawa nafsu. Nah, kalau ketemu orang seperti itu kita salam apa tidak? Wah, ini kalau ketemu dia nggak pernah saya salam nggak pernah dijawab. Salam apa tidak? Salam. Ya, tetap salam. Masalah dia menjawab atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap menganggap mereka adalah saudara kita, mereka adalah muslim saudara kita, maka mereka memiliki hak sesama muslim. Bukankah Nabi mengatakan hakul muslim alal muslimi sid? Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu haknya ada 6. Salah satunya idza laqitahu fasallim alaih. Jika ya bertemu maka salam, ucapkan salam kepadanya. Di antara akhlak yang buruk juga adalah al-hasad, iri, dengki. Ya, apa itu hasad? Hasad adalah mengharapkan hilangnya nikmat yang diperoleh oleh orang yang kita hasati. Kita dengki sama orang, kita hasad sama orang. Nah, kita ini berharap agar nikmat yang Allah berikan kepadanya hilang. Itu namanya hasad. Gak seneng kalau saudaranya mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah ini. Maka kita harus membersihkan hati kita dari hasad. La tahasadu, janganlah kalian saling apa? Hasad, iri. Gak boleh. Bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Makanya penting bagi kita ayyul ikhwah, kajian-kajian tentang tazkiyatun nufus, penyejuk hati, penyuci hati. Qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia orang yang membersihkan hatinya. Penting agar hati ini bersih dari kotoran-kotoran, ya, agar hati ini bersih dari kotoran. Nabi SAW pernah ditanya, man afdhalun nas, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling mulia itu? Kata Nabi, kullu mahmumil qalb sadukul lisan, orang yang bersih hatinya dan jujur lisannya. Lalu Nabi ditanya, fama mahmumul qalb, siapa orang yang hatinya bersih itu? Huwa taqiyun naqi alladzi la hasada wala baghya, yaitu orang yang bersih hatinya, orang yang bertakwa, yang tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada permusuhan di dalam hatinya. Dan di antara akhlak yang buruk yang harus kita hindari adalah qillatul haya, kurang memiliki sifat malu, sedikit malu, gak punya malu. Padahal Nabi SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Termasuk kalimat bijak yang diambil dari para nabi sebelumnya adalah, jika kamu tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Malu itu baik. Kalau hilang sifat malu dari diri kita, maka kita akan terjerumus dalam perkara-perkara yang hina. Ya, di antara contoh orang yang kurang malu atau enggak punya malu, mereka terang-terangan dalam maksiat. Banyak orang enggak punya malu. Ya, wanita-wanita yang buka aurat enggak punya malu. Ya, bermaksiat tapi enggak merasa bermaksiat. Merokok di depan umum, dosa tapi tidak merasa dosa, enggak punya malu. Ya, hutang enggak bayar-bayar, enggak punya malu. Ntar aja, afwan ahi, nah, dikit-dikit afwan, dan lain sebagainya. Ini berarti hilang sifat apa? Malu. Dan di antara akhlak yang buruk juga, yang terakhir mungkin, yaitu ingkar janji. Ingkar janji. Nabi SAW mengatakan, ayatul munafiki salas, tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya,
Wa idza wa'ada ahlafa. Kalau dia berjanji maka dia mengingkarinya. Kalau janji nggak ditepati. Dan ini masih banyak juga. Termasuk ayyul ihwa, janji kepada istri atau anak. Nah, kadang janjikan anak kita, ya, pas berangkat kerja, ntar tak beliin apa? Mainan, nggak usah nangis, misalkan. Ya, ternyata pulang nggak bawa mainan karena sudah nggak nangis lagi. Nah, itu termasuk apa? Ingkar janji, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi wajib bagi kita untuk menepati apa? Janji. Ya. Dahulu ada orang jahiliyah mengatakan, la'an yamutar rajulu atsyan khairun lahu min an yakuna mihlafan lil mau'id. Orang itu mati kehausan lebih baik daripada mengingkari janji. Maka seorang mukmin harus menepati janji. Jangan suka mengingkari janji. Ya, ntar kayak politikus-politikus. Janjinya manis, tapi apa? Ketika sudah terpilih apa? Ingkar janji. Ya, lupa. Jadi itu beberapa contoh tentang akhlak yang buruk. Maka hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk berusaha memperbaiki akhlak kita. Caranya bagaimana memperbaiki akhlak? Satu, perbaiki akidah kita, perbaiki iman kita. Maka jangan pernah jemu belajar tentang akidah, tauhid. Ya, kalau kita ingin memperbaiki akhlak, perbaiki iman kita, perbaiki tauhid kita. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan kepadaku akhlak yang baik. Ya, tidak ada yang memberikan akhlak yang baik kepadaku kecuali hanya Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan hindarkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menghindarkan aku dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau. Ya, doa. Ini penting. Yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk berjuang, berusaha. Jangan pasrah. Kadang ada sebagian orang itu alasannya, memang saya orangnya begini kok, keras. Ya, memang saya orangnya begini dari dulu nih, temperamen kok. Ya. Kemudian dia pasrah, nggak mau memperbaiki, salah. Karena akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang memang bawaan, tabiat, dan ada akhlak yang bisa diperbaiki. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bit ta'allum wal ilmu bit tahallum. Ilmu itu bisa dipelajari dan kelembutan itu dengan membiasakan diri untuk lembut. Jadi kalau kita membiasakan diri berjuang, berusaha, yang tadinya temperamen bisa apa? Bisa lembut. Asalkan berusaha, berdoa, ikhtiar. Binatang saja yang tadinya buas bisa jadi penurut. Kapan? Dilatih. Berarti butuh ada usaha, latihan. Yang keempat, di antara kiat juga adalah cari teman-teman yang baik. Bergaul dengan teman-teman yang saleh, orang-orang yang akhlaknya baik. Karena teman itu pengaruhnya besar. Almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu bergantung kepada agama temannya. Kita kalau bergaul dengan teman-teman yang akhlaknya baik, ketularan baik. Tapi kalau ketemu sama yang rusak-rusak, ya, akhlaknya yang rusak-rusak, ya ketularan rusak juga. Karena hati itu lemah, gampang terpengaruh. Maka cari teman-teman yang baik, akhlaknya baik, dan hindari dari dari teman-teman yang akhlaknya apa? Rusak, buruk. Coba kalau kita berteman dengan orang yang misalkan omongannya kotor, itu ke bawah itu, ketularan. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, ya, nah kita ketemu sama orang-orang yang semangat ngaji, jadi semangat. Ya, ketemu sama orang-orang yang masya Allah dia semangat sodakoh, jadi semangat. Orang-orang yang zuhud jadinya zuhud. Karena hati itu
lemah. Kemudian yang kelima di antara kiat untuk memperbaiki akhlak kita adalah dengan mempelajari ya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting mempelajari akhlak para sahabat, akhlak para nabi, akhlak para ulama ussalaf. Ada buku yang ditulis oleh Imam Bukhari, Al-Adabul Mufrad, itu hadis-hadis seputar apa? Ada kitab yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, Syama'ilun Nabi, mengenal kepribadian Nabi, akhlaknya Nabi. Penting bagi kita membaca kitab-kitab tersebut supaya kita bisa meniru bagaimana akhlaknya Nabi. Coba Nabi pernah mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Saya adalah yang paling baik dengan keluarga saya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarga kalian, dan saya adalah yang paling baik dengan keluarga. Maka kalau kita ingin belajar akhlak yang baik sama keluarga, romantis dengan keluarga, belajarlah dari Nabi. Jangan belajar dari sinetron, jangan belajar dari novel, karena itu settingan. Belum tentu artis yang romantis di TV di keluarga aslinya seperti itu, dia dibayar. Ya, betapa banyak artis yang masya Allah kalau di film romantis, nggak taunya pernikahannya kandas, cerai. Kalau kita pengen niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Baik. Saya kira itu yang bisa dibahas. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita akhlak yang baik dan melindungi kita semuanya dari akhlak-akhlak yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa ya Ahsan TV. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Di tempat saya ada beberapa orang yang pernah bermimpi meninggal dunia, sehingga ia tahu semua bacaan-bacaan, situasi dan kondisi yang dialami oleh orang meninggal tersebut. Seperti sewaktu memandikannya terkena percikan air itu sakit, itu gimana Ustadz? Apakah orang tersebut mendapatkan hidayah bisa bermimpi seperti itu? Apa gimana? Mohon penjelasannya. Mimpi ayyul ihwa ya, ar-ru'ya tasur wala taghur. Ru'ya itu mimpi itu bisa menggembirakan tapi jangan menipu kita. Jangan dijadikan sebagai landasan dalam hukum, apalagi untuk masalah-masalah gaib. Nanti akan seperti ini karena saya bermimpi. Tidak boleh. Ya, karena hal-hal yang gaib tentang masa depan dan sebagainya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamul ghaiba ya man fis samawati wal ardi. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang di langit dan di bumi yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena mimpi kemudian itu dijadikan sebagai apa? Pedoman. Ya, ini termasuk tipu daya iblis. Dan dari sinilah muncul kebid'ahan. Banyak orang mimpi ketemu Nabi, dapat wangsit begini, dapat ibadah ini, ya, dapat zikir, sholawat ini, ya. Seperti ini adalah sumber kebid'ahan dan kesesatan. Tidak boleh itu dijadikan sebagai sumber beragama. Tapi kalau dia mimpi-mimpi yang baik dan itu dijadikan untuk penggembira, menguatkan, maka boleh. Ya, maka boleh. Bagaimana cara menghadapi syubhat yang disampaikan penuntut ilmu yang lain, yang syubhat itu menceritakan kelemahan, kesalahan ustadz yang keilmuannya sudah direkomendasikan oleh asatidz yang lain. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan bahas masalah ustadz-ustadz, fitnah-fitnah di antara para ustadz. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Antum fokus untuk ngaji ilmu agama. Dengan ilmu antum bisa membedakan mana ustadz yang
layak untuk diambil ilmunya dan mana yang tidak. Tapi menyibukkan diri dengan membahas ustadz dan sebagainya, maka ini harus dihindari. Ustadz bertanya di luar materi, saya menanyakan tentang yang lagi ramai di sosmed tentang meninggalnya seorang anak dan orang tuanya dalam Gunung Semeru. Yang saya tanyakan, apakah kita meninggal orang tua dalam kondisi seperti itu untuk keselamatan diri apabila kita hidup masih bisa untuk mendoakan orang tua kita? Mohon penjelasannya. Itu yang ditemukan berpelukan itu ya. Nah, ya ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kewajiban bagi seorang adalah untuk ya berusaha menyelamatkan diri. Berusaha untuk menyelamatkan diri. Kalau dia bisa menyelamatkan dirinya dan orang tuanya, tentu itu lebih utama. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak boleh dia kemudian membinasakan dirinya hanya untuk menolong orang tuanya. Ya, ini banyak orang kemudian terkesima, padahal sebenarnya apa yang dilakukannya salah. Harusnya kalau dia bisa menolong orang tuanya, tolong. Tapi kalau nggak bisa, ya, kalau nggak bisa menolong, maka jangan binasakan diri kita sendiri. Kalau kita bisa menyelamatkan diri kita, maka selamatkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ilat tahluka." Jangan kalian membinasakan diri kalian ya kepada kebinasaan. Jadi ya apa yang dilakukan ya tentu kita ya doakan apa yang dilakukan oleh sang anak tersebut yang menunjukkan ya cintanya mungkin kepada orang tuanya. Tapi kalau dari sisi sudut pandang agama, apa yang dilakukannya keliru. Harusnya kalau dia memang nggak bisa menolong, dia selamatkan dirinya sendiri. Selamatkan dirinya sendiri. Tidak boleh ya demi menyelamatkan orang lain tetapi dirinya sendiri malah mati atau bencana, padahal dia bisa untuk menyelamatkan dirinya. Ya, karena menyelamatkan nyawa itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan dalam agama. Oleh karenanya kita boleh untuk makan bangkai demi apa? Demi menyelamatkan diri kita. Antum dalam kondisi kritis yang hukum asalnya nggak boleh makan bangkai, tapi diperbolehkan demi apa? Demi menyelamatkan nyawa. Karena di antara maqasidus syariah, tujuan pokok syariat adalah menjaga nyawa. Nah, ya semoga Allah SWT merahmati keduanya. Teman kerja ana selalu menusuk ana dari belakang. Masya Allah. Nusuknya pakai apa ini? Dan atasan pun percaya dengan segala yang diadukan teman saya. Dosakah ana jika ana tidak mau bertemu lagi dengan mereka yang selalu memfitnah dan membicarakan ana di belakang? Ini curhat ini kayaknya. Ya, karena kalau bertemu mereka ana selalu nangis dan marah. Nangis dan marah. Kayaknya dua hal yang bertentangan ya, tapi dia bisa menggabungkan. Bagus ini aktingnya. Nah, baik, Masya Allah. Ya, menghadapi orang yang menusuk dari belakang tadi ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah ya. Jangan pedulikan dengan perbuatan orang kepada kita. Kita kalau ngikuti perbuatan orang kepada kita kemudian dimasukkan di dalam hati, itu menjadikan hati kita sempit. Gak usah pedulikan omongan orang dan perbuatan orang kepada kita. Ya, jadilah diri kita yang berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan demikian hati kita akan tentram, bahagia. Jadi kalau memang apa yang disampaikan mereka adalah fitnah, sampaikan. Kalau sampaikan, tabayunkan bahwa antum tidak seperti yang mereka tuduhkan. Ya, masalah mereka nanti menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita sampaikan biar plong. Daripada nangis, daripada marah, sampaikan. Ya, setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yang paling penting bagi kita adalah kita tidak menyakiti orang lain.
walaupun orang lain menyakiti kita. Kalau antum pegang prinsip ini, antum akan bahagia, tentram hidupnya. Tapi kalau setiap kali ada orang menyakiti kita, kita pengen balas dendam sama dia. Setiap kali ada orang yang iri, kita pun ya balas dendam kepadanya, nggak ada selesainya, nggak ada selesainya. Ya, akhlak yang baik itu bukan membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi akhlak yang baik adalah membalas kebaikan bagi mereka yang berbuat jahat kepada kita. Mohon solusinya, anak-anak oleh gurunya disuruh ngafalin bacaan-bacaan wudhu setiap membasuh anggota badan, seperti baca niat wudhu, doa basuh muka dan sebagainya. Sedangkan anak mengajarkan di rumah cara sunnah saja, yaitu membaca bismillah dan membaca doa setelah wudhu. Minta solusinya Ustadz. Ya, pertama, doa wudhu untuk setiap anggota ya, wudhu itu tidak ada asal usulnya. Disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, tapi la aslah lahu, tidak ada asal usulnya. Setiap berkumur ada doanya, setiap basuh muka ada doanya sendiri, setiap basuh tangan ada doanya. Ini tidak ada hadisnya sama sekali. Bahkan dalam hadis yang palsu sekalipun, bahkan dalam hadis yang lemah sekalipun, ini ya buatan sebagian orang, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Terus gimana Ustadz? Gurunya ngajarin itu, sedangkan kita ngajarin yang sunnah. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah ganti sekolah. Iya, ya, ganti sekolah. Cari sekolah-sekolah yang ngajarkan yang benar. Kita di dalam berteman saja suruh selektif. Almar'u ala dini khalili. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Apalagi sekolahan untuk anak kita. Maka carikan sekolahan-sekolahan yang bisa membimbing anak kita dengan benar, yang gurunya bisa membimbing. Kalau gurunya aja udah bimbingnya nggak benar, PR berat bagi kita. Nanti bantah-bantahan terus sama anaknya. Wah, anaknya gitu diajari sama gurunya seperti ini, nawaitu, oh nggak bener itu, bid'ah. Nah, nanti besok lagi diajari lagi yang lain. Yang kasihan anaknya, bingung dia. Yang kasihan anaknya. Jadi solusinya bagaimana? Cari ya sekolahan yang sesuai dengan visi misi kita. Itu solusinya. Ya, dan saya sudah memberikan solusi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.